Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita bertemu lagi di mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah rangkaian listrik. Ini pertemuan yang ke-11 ya, rangkaian listrik. Jadi yang sebelumnya itu pertemuan 10, kita membahas tentang bilangan kompleks ya. Nah, kenapa bilangan kompleks? Saya sudah jelaskan bahwa rangkaian AC itu berbeda dengan rangkaian DC ya. Rangkaian DC itu sederhana, hanya berbicara 3 hal, yaitu tegangan, arus, dan hambatan, VI dengan R, dan semuanya adalah bilangan real. Jadi tidak ada imajiner kalau bilang rangkaian listrik DC ya. Di rangkaian listrik DC itu sebenarnya bagus, efektif ya. Tidak ada kerugian dari sisi daya imajiner. Semuanya adalah daya nyata kalau di rangkaian DC watt. Hanya saja kekurangannya adalah kesulitnya menghasilkan tegangan yang besar ya, energi yang besar untuk DC. Harus menjumlahkan banyak sumber DC. Kemudian kesulitan yang lain adalah dalam merubah tegangan apakah dinaikkan atau diturunkan. Nah itu bisa sih, tapi susah ya. Tidak semudah misalnya di rangkaian AC membangkitkan energi AC itu ya lewat pembangkit ya, pembangkit listrik yang sudah banyak di seluruh negara ada dengan berbagai macam jenis pembangkit listrik. Nah itu. Kemudian mudah sekali untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Tinggal pakai trafo, berapapun tegangan yang kita inginkan kita bisa dapatkan dengan mendesain trafo tersebut. Tinggal memainkan jumlah belitan primer dan jumlah belitan sekundernya. Seperti itu. Namun demikian, ya ada kekurangan juga di rangkaian AC, yaitu adanya daya reaktif ya. Daya reaktif itu muncul karena adanya komponen-komponen seperti induktor dan kapasitor. Jadi pada rangkaian DC yang berpengaruh itu cuma resistor ya. Nah, sementara pada rangkaian AC ketiga-tiganya itu berpengaruh, R, L, dan C. Jadi ketiga-tiganya memberikan nilai hambatan tersendiri pada rangkaian kalau AC. Sementara kalau DC cuma R saja. Jadi kalau di rangkaian AC itu kita mengenal istilah KOSPI atau faktor daya, faktor kerja. Itu biasanya 0,9, 0,8. Ya, sehingga daya nyata itu kurang dari yang sesungguhnya. Sementara kalau AC itu DC ya, DC itu tidak ada istilah seperti itu. Karena tidak ada daya reaktif. Yang ada semua adalah daya aktif atau daya nyata. Ya. Jadi dia sebenarnya efektif kalau DC. Ya, tapi kesulitannya tadi itu mengubah tegangannya, kemudian membangkitkan dalam daya listrik yang besar. Nah, justru itu merupakan kelebihan di AC. Mudah dibangkitkan dengan menggunakan mesin-mesin berputar ya, generator turbin, kemudian mudah dinaik turunkan tegangannya dengan peralatan trafo. Jadi ingat, trafo itu tidak bisa bekerja kalau menggunakan suplainya listrik DC. Dia hanya bekerja kalau suplainya listrik AC ya. Nah, ini sebenarnya pembahasan lain ya. Tapi mudah-mudahan Anda pernah belajar tentang prinsip kerja transformator. Oke, nah
sekarang kita mempelajari impedansi kompleks. Impedansi itu apa? Impedansi itu yang kalau rangkaian DC kita kenal dengan istilah hambatan atau resistansi. Nah, itulah sebenarnya impedansi pada rangkaian AC bolak-balik. Nah, tapi bedanya di mana oke. Nah, saya langsung saja nih. Impedansi itu adalah Z ya. Z itu diperoleh dari akar R kuadrat tambah XL kurang SC kuadrat. Nah, apa itu R? R itu sama dengan di rangkaian DC, yaitu tahanan, seri tahanannya, hambatan. Satuannya ohm. Nah, pada rangkaian DC yang dikenal itu cuma ini, R saja. Tahanan itu cuma satu, R saja. Tapi pada rangkaian arus bolak-balik seperti ini, tahanannya bisa 3 macam. Ada R, ada tahanan pada induktor yang disebut dengan XL. XL itu adalah reaktansi induktif. Ya. Kemudian ada tahanan pada kapasitor, yaitu XC, yang disebut dengan reaktansi kapasitif. Jadi inilah 3 jenis tahanan pada rangkaian AC. Sekali lagi pada rangkaian DC itu cuma R. Tapi pada rangkaian AC ada 3, R, XL, dan XC. Oke, bisa suara saya kedengaran ya? Iya, Pak. Baik. Nah, nanti ini Pak, ini merupakan bahan UAS ya. Jadi kalau di DC Anda itu banyak menghitung tentang tegangan, arus, dan hambatan. Sebenarnya di sini sama juga, tegangan, arus, dan hambatan. Hanya saja hambatannya kompleks. Hambatannya bukan cuma R, tapi hambatannya R dan XL dan XL dan SC. Nah, kalau hambatan itu bilangan real saja. Akan tetapi XL dan SC ini adalah bilangan imajiner. Jadi hambatan dari induktor dan hambatan dari kapasitor itu imajiner sifatnya. Ya. Jadi dia berada di sumbu Y, sementara R ini berada di sumbu X. Nah, ini yang hubungannya dengan yang kita pelajari pekan lalu, yaitu bilangan kompleks. Kalau bilangan real itu di sumbu X, bilangan imajiner itu di sumbu Y. Oke. Kemudian sifat induktor dan kapasitor itu berlawanan. Makanya di sini diperkurangkan ya, XL kurang XC. Nah, bagaimana nilai XL dan XC? Nah, itu ada rumusnya juga. Kalau XL itu sama dengan 2 kali Pi kali F kali L. Ini XL ya. 2 kali Pi kali F kali L. 2 kali Pi kali frekuensi listrik kali L. Jadi pada rangkaian AC ada istilah frekuensi. Misalnya listrik dari PLN itu kan AC bolak-balik. Itu ada frekuensinya. Berapa frekuensinya? Itu sebesar 50 Hz ya. Kalau di Eropa itu sebagian itu menggunakan frekuensi 60 Hz. 60 Hz. Ya, jadi putaran mesin-mesin itu lebih kencang. Kalau di Indonesia menggunakan 50 Hz. Kalau Jepang itu terbagi 2, ada pakai 50 Hz, ada pakai 60 Hz. Jadi kalau yang 60 Hz itu mesin-mesin lebih besar. Bagaimana definisi frekuensi? Tentu Anda sudah belajar ya dari SMA, kemudian di fisika juga belajar apa itu frekuensi ya. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi kalau 50 Hz berarti ada 50 gelombang dalam 1 detik. Itu tidak ada di DC ya, tidak ada di DC.
Ini hanya ada di listrik arus bolak-balik. Yang namanya frekuensi itu hanya ada di listrik AC. Jadi cara menghitungnya ya mudah saja, 2 kali pi kali frekuensi, misalnya 50 Hz, kali dengan L. Apa itu L? Itu adalah induktansi kapasitif. Induktansi ya. Induktansi dari induktor, misalnya 0,3 Henry. Ya. Nah, jadi kalau L itu satuannya Henry ya. Tapi kalau sudah berubah menjadi XL, itu satuannya adalah ohm. Jadi ingat, XL itu tahanan. Kalau L itu induktansi. Kemampuan induktor itu menyimpan energi. Ya. Oke, ini tentang XL. Berikutnya tentang XC. Nah, kalau XC itu pakai 1 bagi atau seper 2pi kali F kali C. F itu frekuensi, C itu adalah kapasitansi. Kapasitansi itu satuannya adalah Henry, ya. Satuannya Henry. Yang dasar-dasar begini semua ini materi UAS ya. Ya insya Allah itu akan muncul di soal UAS nantinya. Apa itu induktansi, apa itu kapasitansi, apa satuannya, bagaimana rumusnya reaktansi induktif, bagaimana rumusnya reaktansi kapasitif, bagaimana rumusnya impedansi, kemudian contoh-contoh perhitungan sederhana seperti ini. Nah, ini semua materi pada UAS ya, karena UAS nanti itu masih online, jadi soalnya nanti berbentuk pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu ya pasti soal yang bisa dikerjakan dengan cepat, tapi jumlah soalnya banyak ya. Gambarannya seperti soal-soal UTS, mirip-mirip begitu. Hanya saja kalau UTS itu DC, nanti di UAS itu adalah AC. Nah, bagaimana cara menghitung impedansinya? Ya digabung. Jadi misalnya ini rangkaian RLC seri, resistornya 15 ohm, ya. Induktansinya 0,3 Henry, berarti ini L. Kapasitor 47 mikrofarad, berarti ini C. Farad. Ini frekuensi ada. Nah, jadi cara menghitung impedansinya dengan arusnya, impedansi dulu, hitung dulu XL. Kalau sudah dapat XL, hitung XC. Setelah dapat XC, ya tinggal dimasukkan di persamaan. Ya. Akar R kuadrat tambah XL kurang SC kuadrat. Tapi akarnya ini panjang ya, akarnya ini panjang. Bukan cuma R yang diakarkan, tapi semuanya. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, saya paste beberapa print screen sebagai pengingat nantinya bahan untuk UAS ya. Atau ini. Oke. Namun ini adalah perhitungan besarnya saja, belum memperhitungkan sudut-sudutnya ya. Jadi belum melibatkan bilangan imajinernya, baru bilangan realnya. Jadi kalau kita dapat seperti ini, ini baru bilangan realnya, belum melibatkan sudutnya sebagai bilangan kompleks.
Sementara impedansi juga itu kompleks juga ya, karena melibatkan bilangan real dan bilangan imajiner dari kapasitor dan induktor. Nah, sekilas Anda lihat, misalnya begini, resistansi itu 15, kemudian dari induktor itu 94, dari kapasitor itu 67 ohm. Nah, ini kalau Anda jumlah ketiganya ini, 15 tambah 94 itu sudah 100-an. Tambah ini ya sekitar 170. Jadi kalau digabung 33, itu totalnya 170. Tapi apakah impedansi itu 170? Jawabannya tidak. Karena cara menjumlahnya bukan dengan menjumlah seperti itu. Tapi cara menjumlahnya dengan menggunakan persamaan ini. Akar R kuadrat tambah XL kurang SC kuadrat. Ya, jadi XL itu dan XC itu arahnya berbeda, satu ke atas, satu ke bawah, satu ke Y positif, satu ke Y negatif, sehingga saling meniadakan, dikurangkan. Barulah kemudian antara resistansi dan induktansi itu sifatnya tegak lurus ya, maka di situ berlaku Pitagoras. Nah, ini kan saya Pitagoras ini ya. Ya, R kuadrat, kemudian X kuadrat, akar, itu Pitagoras. Nah, itu adalah karena satu disumbu X, R, dan X itu disumbu Y, jadi tegak lurus. Oke, jadi ternyata kalau dimasukkan di rumus, maka kita dapatnya impedansinya cuma 15 ohm. Oke, jadi impedansi itu ternyata nilainya lebih kecil, ya. Tidak bisa langsung dijumlah saja bilangan R dan XL dan XC karena ternyata rumusnya beda. Jadi inilah sebenarnya hambatan total dari rangkaian arus bolak-balik itu ya, 15,24. Nah, bagaimana cara menghitung arusnya? Ya sama saja di DC, arus itu adalah tegangan bagi hambatan. Nah, tinggal merubah R itu menjadi Z. Kalau di DC itu R, kalau di AC itu Z. Jadi 100/15 dapat 6,5 ampere ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya masuk di materi yang dulu saya bagikan. Ini. Jadi impedansi itu sebenarnya adalah impedansi kompleks. Kalau yang tadi perhitungan ini, jadi kalau tadi perhitungan ini hanyalah perhitungan bilangan nyatanya saja ya, belum melibatkan bilangan imajinernya. Oke, jadi apakah yang perhitungannya benar? Ya, ini benar, tetapi belum lengkap ya, karena baru bilangan realnya. Nah, sekarang kalau mau dihitung yang sebenarnya melibatkan imajinernya, maka harus menggunakan I dengan J ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu ada di materi yang ini, yang saya sudah bagikan dari awal ya. Oke. Jadi rangkaian arus bolak-balik itu tahanannya atau bebannya bisa R saja, bisa R dengan L, bisa R dengan C, bisa R dengan L dan C. Oke, jadi ini Anda lihat perhitungannya ya. Namun saya tidak akan menjelaskan semuanya karena tentu Anda harus memahami ini, tetapi tidak perlu juga sampai sedalam-dalamnya ya, karena
Nah, nanti kita bermain di ranah kontrolnya. Tapi kalau hendak mengontrol rangkaian AC ya harus mengerti juga sifat rangkaian AC. Maka perlu dipelajari juga ya. Jadi ini Z itu adalah tahanan ya. Kalau di DC itu R sama dengan V per I. Nah, kalau di sini Z itu tahanannya menjadi Z. Itu sama juga dengan tegangan bagi arus. Hanya saja tegangannya itu dalam fungsi waktu. V dalam fungsi waktu. Arusnya juga dalam fungsi waktu. Kenapa ya? Karena kalau DC kan konstan ya, tegangan konstan, arus konstan. Jadi V per I saja. Tapi kalau AC, tegangan dan arusnya itu sinusoidal, berubah-ubah sesuai dengan waktu. Seiring dengan waktu berubah-ubah terus nilainya. Maka dia fungsi waktu. Apa yang dimaksud fungsi waktu? Ya contohnya seperti ini. P kali E J omega T. Jadi ada unsur T-nya, waktunya ya. Nah, waktu itu berubah-ubah. Makanya nilainya ini berubah-ubah terus. Ya, karena Anda sudah paham nilai tegangan dan arus bolak-balik itu berubah-ubah, tidak tetap. Ini kalau R dengan C. Nah, sehingga nanti kalau digambarkan ini yang sebelah kiri R dengan L ya. R di sumbu X, L-nya itu di sumbu Y positif. Tahanan daripada induktor itu adalah XL seperti tadi itu. XL, omega L. Nah, itu harus diberikan indeks J yang menunjukkan bahwa dia adalah bilangan imajiner. Sementara kalau dia kapasitor, maka dia juga di sumbu Y, tapi Y bagian bawah. Nah, di sini XC, tetapi disematkan situ indeks simbol itu minus J. Kenapa minus? Karena di bawah. Jadi arahnya beda ya. Induktor itu tahanan induktor XL ke atas, tahanan kapasitor itu ke bawah. Jadi dia berbeda 180 derajat, saling berlawanan. Makanya di rumus impedansi tadi L dan C itu diperkurangkan. Nah, kalau R dengan XL itu digabung, nah jadinya Z. Jadi satu di sumbu X, satu di sumbu Y. Nah, ketemunya di sini. Inilah Z. Nah, jadi inilah kalau hubungannya dengan pekan lalu itu bilangan kompleks. Kalau ini Z, berarti ada bilangan realnya yang di sumbu X, ada bilangan imajinernya yang ke sumbu Y. Nah, bagaimana kalau R resistor dan kapasitor? R-nya tetap ke kanan, tapi tahanan kapasitornya XC-nya ke bawah. Makanya ketemunya di bawah sini. Impedansinya di bawah sini. Nah, besarnya mungkin sama, bisa jadi sama dengan yang di atas ini ya, sebelah kiri. Besarnya mungkin sama, tetapi arahnya berbeda. Sudutnya berbeda. Satu yang positif sudutnya ke atas, ini yang ke bawah sudutnya negatif ya. Ini diagram fasor itu dikenal dalam listrik AC. Seperti ini adalah gambar sinyal, tegangan, dan arus. Yang ini yang biasanya lebih tinggi itu adalah lebih tinggi amplitudonya itu tegangan ya. Kalau yang lebih kecil amplitudonya itu biasanya arus. Ini I. Nah, I ini adalah I max sinus omega T. Sinus omega T dikurang T. Kalau yang di atas ini, yang tinggi, ini adalah V, signal V tegangan. Persamaan tegangan V maksimum, Vm sinus omega T. Nah, di sini ada minus T-nya, artinya arus dan tegangan itu ada beda fasanya. Makanya di sini tidak bersamaan munculnya. Kalau Anda ingat pekan lalu, ya, ini artinya ini adalah arus, ini tegangan. Arus mendahului, berarti arusnya leading. Nah, ini karena sudutnya minus, maka kalau digambarkan dalam fasor ini, maka dia berada di bawah sumbu X minus.
ini adalah tegangan maksimumnya, PM. Ya, ini adalah tegangan maksimumnya. Jadi ini selisih atau beda fasa namanya ya, beda fasa antara arus dan tegangan. Kalau beda fasanya 0, berarti tegangan dan arus itu berimpit. Kalau dia berimpit, maka di gambar grafiknya itu juga dia berimpit antara tegangan dan arus. Nah, itu biasanya terjadi kalau bebannya itu cuma R saja. Arus dan tegangan itu berimpit, hanya berbeda amplitudo saja. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi fasanya sama. Oke. Ini nanti berikutnya bagaimana dia kalau di seri dan di paralel. Ya. Ini kita sudah kerjakan pekan lalu ya, menjumlahkan bilangan kompleks menggunakan hukum Kirchhoff, arus masuk sama arus keluar. Yang penting di sini Anda harus pelajari dan kuasai adalah bagaimana menjumlahkan bilangan kompleks itu. Menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagikan. Jadi kalau Anda ingat bahwa yang bisa ditambah dan dikurang itu kalau dia dalam bentuk koordinat, dalam bentuk rektangular ya. Kalau yang dikali, bagi, kali dan bagi itu harus dalam bentuk polar. Maka di situ harus ada konversi-konversi yang dilakukan, polar ke rektangular atau ke rektangular ke polar dan sebagainya. Itu harus lancar ya. Nah, ini sama juga. Ya, saya tidak bahas semua. Ya, ini nanti juga berikutnya. Ya, nanti perhitungannya nanti banyak di sini, analisis rangkaian AC. Oke, saya ini sedikit membahas sedikit yang ini. Kelanjutannya tadi. Ini rangkaian seri dan paralel daripada impedansi. Ya, kalau impedansi itu di seri, maka prinsipnya sama dengan resistor di seri, yaitu dijumlahkan ya. Jadi impedansi totalnya adalah Z1 tambah Z2 tambah Z3. Ya, hanya saja tentu Z itu bilangan kompleks ya. Nah, jadi perhitungannya menggunakan perhitungan bilangan kompleks. Yaitu di situ harus ada nanti rektangular polar, polar rektangular. Jadi kalau R1 tambah R2 tambah R3 itu perhitungan biasa, angka biasa ya. Cuma bilangan real saja. Jadi misalnya 2 tambah 3 tambah 5 langsung dapat hasilnya. Tapi kalau di sini ya, 2 tambah J3 misalnya, 3 ditambah J7 misalnya, kemudian 5 dikurang J9 misalnya. Nah, jadi ada JJ-nya, ada imajiner-imajinernya. Itu butuh perhitungan kompleks polar rektangular. Kalau tegangannya ya sama saja, tegangannya itu adalah arus kali hambatan atau impedansi, I kali Z. Kalau tegangan 2 di sini, I kali Z2, tegangan di sini yang Z3, I kali Z3. Nah, di situ ada perkalian lagi ya, perkalian bilangan polar
Tuh, harus dalam bentuk bilangan polar ya, jadi harus dikonversi dari rektangular ke polar. Ya. Juga kalau rangkaian terbagi paralel, maka arusnya terbagi 3. Nah, sama juga di hukum Kirchhoff juga berlaku, bahwa arus masuk sama arus keluar. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya, kalau I1 itu berarti tegangan 1 bagi hambatan 1 atau Z1. Ini V2 bagi Z2, ini V3 bagi Z3. Tapi karena dia paralel, maka V1, V2, V3 itu sama semua. Sama dengan V. Makanya jadi V. Ya. Oke. Jadi kalau paralel diperoleh persamaan impedansi seperti ini. Seperset 1, seperset 2, atau seperset 3. Jadi sama saja dengan di resistor ya. Seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 Minta itu sama tolong dengan seper R. teman-teman, Jadi bedanya itu adalah kami di di sini perhitungannya. sedang Satu, kalau banyak DC itu perhitungan biasa, bilangan skalar. Kalau kekurangan AC terutama itu tenda untuk tempat memperhitungkan tinggal dan arahnya ya. makanan. Jadi perhitungannya menggunakan bilangan kompleks. Ada bilangan realnya, ada bilangan imajinernya. Oke, kemudian yang terakhir, apa itu admitansi? Admitansi itu lawan daripada impedansi. Jadi kalau impedansi itu Z, satuannya ohm, maka admitansi itu adalah seper Z. Seper Z. Nah, seper Z. Kalau Z itu dituliskan R plus minus JX. R ini bilangan real, sumbu X. Kalau X sendiri ini adalah ya impedansi. Impedansi itu di bilangan sumbu Y. Nah, admitansi itu lawan daripada Z. Jadi Y sama dengan seper Z. Dituliskan G tambah JB. Konduktansi tambah suseptansi. Tapi tidak usah terlalu di ini. Anda usah sampai di situ. Yang paling penting adalah Anda bisa memahami apa itu impedansi. Karena perhitungan-perhitungan nanti di lapangan kan begitu ya. Bagaimanapun beban-beban R, bukan cuma beban R yang ada kalau di kelistrikan AC bolak-balik, banyak juga beban-beban induktor, berarti XL, banyak juga beban-beban kapasitor atau XC. Nah, itu harus diperhitungkan semua dengan perhitungan bilangan kompleks. Oke, nanti Anda bisa belajar juga dari sini contoh-contohnya. Ini sudah kita kerjakan. Nah, ini bisa dilihat lagi contoh-contoh untuk latihan. Latihan menjumlah, mengurang, mengali, membagi bilangan kompleks. Oke, saya rasa sampai di sini saja dulu. Nah, nanti tidak akan sampai seperti ini anunya ya. Yang akan diujikan ya. Kecuali kalau Anda mahasiswa konversi energi, ya bolehlah ini sampai mendalam seperti ini. Ya, tapi kita mekatronika tidak perlu sampai mendalam seperti ini, sampai sedetil-detailnya ya. Ya, cukup Anda mengerti filosofi dasarnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, itu sudah, insya Allah sudah cukup. Oke, baik. Ada yang bertanya? Jadi nanti Anda latihan seperti ini. X, Y, rubah dalam bentuk polar, kemudian dalam bentuk trigonometri. Ini ada A, ada B, bagaimana kalau dijumlah, kalau dikali, dibagi. Oke, ini Anda kerjakan 3 nomor ini sebagai soal latihan ya.
Kalau rangkaian listrik sudah ada tugasnya kah? Saya kasih. Halo? Sudah ada Pak yang lupa. Apa? Enggak ada tugas. Sudah ada atau belum? Anu Pak yang waktunya itu Pak yang lupa. Lupa. Belum ada. Iya. Rangkaian listrik mana nih? Oh ini tas 1. Sudah ada tas 1. Kemudian oke. Berarti sekarang tas 2 ya. Nah, tas 2 itu Anda kerjakan ini sebagai latihan juga supaya terbiasa bekerja dengan bilangan kompleks ya. Oke, ini tugas kedua atau tugas terakhir ya untuk rangkaian listrik. Tugas 2. Jadi di kerjaannya itu di kertas selembar pakai tulisan tangan ya. Kemudian di scan atau di foto dan dikirim ke ini. Jadi di sini saya buatkan linknya, portalnya untuk tas 2 atau tugas 2. Bisa mulai dari hari ini, nanti malam kalau selesai, sampai 1 pekan yang akan datang. Jadi waktunya paling lama 1 pekan. Dalam bentuk filenya berupa gambar, image, yaitu JPEG atau JPG
atau bisa juga dalam bentuk PDF. Oke, save. Oke, jadi ini untuk task 2 ya, atau task tugas yang terakhir untuk rangkaian listrik. Yang tadi itu yang saya kirimkan di ini di WA. Anda kerjakan sendiri dengan tulis tangan di kertas 1 lembar 2 lembar, yaitu perhitungan bilangan-bilangan kompleks, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Ada rektangular, ada polar, dan seterusnya. Karena ini merupakan dasar nanti Anda menyelesaikan rangkaian listrik arus bolak-balik. Ya. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan perhitungan-perhitungan bilangan kompleks, maka tidak jelas tidak bisa menganalisis rangkaian bolak-balik. Oke? Baik, sampai di sini dulu ya. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas rangkaian listrik. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Google Meet-nya.